Bakit ako juga ya? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ade di channel Badminton Review. Nah, di video kali ini saya akan lanjut lagi mereview raket Velet ya, yaitu yang varian Sport Force. Nah, ini dia raketnya ya. Jadi raket ini kebetulan saya review yang varian 4U-nya, karena memang ada dua varian ya, yang 3U dan 4U. Jadi saya pilih yang 4U. Kemudian kalau dari segi harga sendiri raket ini kurang lebih sama ya untuk untuk harganya sendiri dengan seri Velet Aeroforce yang sebelumnya juga sudah saya review di channel ini. Jadi untuk full reviewnya kalian bisa cek link di atas ya untuk Aeroforce-nya. Nah, kemudian kalau dari segi spesifikasi dan bobot juga nggak terpaut terlalu jauh ya antara kedua raket ini. Jadi kita akan bahas lah ya mengenai spesifikasinya juga ya seperti itu. Nah, pertama kita akan bahas dari bawah ya di bagian grip. Nah, untuk bagian gripnya sendiri ini raket Velet itu hampir semuanya pakai grip G1. Nah, kemudian lanjut untuk bobotnya sendiri ya. Nah, untuk bobot sendiri ini sebenarnya nggak terpaut terlalu jauh dengan seri Aeroforce-nya, dimana memang pas saya timbang dengan senar Ultramax ya, dengan senar yang sama juga yang ada di Aeroforce, itu bobotnya sendiri raket ini ada di 87,9 gram. Selanjutnya kalau untuk shaft, nah untuk shaft juga sama, dia masih ada di medium seperti ini ya, jadi nggak ada perbedaan dari segi fleksibilitas shaftnya sendiri seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk balance point ya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri untuk Sport Force ini sebenarnya dia lebih ke all around raketnya ya, karena memang untuk spesifikasi sendiri dia ada di 285 sampai dengan 290, dimana memang karakter raket ini dibikin sebenarnya lebih ke all around. Nah, tapi ketika saya coba timbang ya, kayak gini, dia dapat balance pointnya malah di 305, dan ini malah lebih head heavy dari yang seri Aeroforce ya seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian mau tetap raketnya punya karakter yang all around, itu kalian bisa tambahin grip, tapi memang mungkin agak sedikit lebih besar ya, karena memang gripnya ini udah G1 ya seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau untuk frame ya, nah untuk frame juga sama persis ya seperti yang seri Aeroforce, dimana memang dia pakai frame yang compact seperti ini ya, jadi nggak isometrik seperti ini. Nah, jadi dengan frame compact seperti ini sudah jelas ya kalau raket ini dia masuk di kategori Velet Advance ya, atau menengah ke atas lah seperti itu ya, karena memang raket dengan frame compact seperti ini biasanya agak sedikit susah untuk dipakai dan juga dikendalikan, terutama buat kalian yang pemula ya. Jadi butuh penyesuaian yang agak sedikit lama biasanya ketika
kalian pakai frame compact seperti ini ya, karena memang selain titik sweet spotnya itu terpusat, dia framenya juga lebih kecil dari frame isometrik pada umumnya ya. Jadi pas kalian melakukan pukulan itu harus benar-benar pas di titik sweet spotnya. Kalau enggak ya kena frame atau pukulan kalian nggak akan sebagus ketika kalian menggunakan raket yang berbentuk isometrik ya, karena memang raket isometrik itu kan sweet spotnya lebih besar ya dibandingkan dengan raket compact atau oval seperti ini ya, seperti itu. Nah itu untuk framenya ya. Kemudian untuk maksimal tensionnya sendiri ini lebih rendah dari yang seri Aeroforce, dimana memang untuk framenya ini dia maksimal tensinya cuma sampai dengan 40 lbs. Nah saya sih nggak yakin ada orang yang narik di atas 31 lbs ya kalau untuk pemain-pemain kelas pemula, intermediate ya seperti itu. Tapi kalau atlet sih mungkin ada ya, siapa juga yang mau atlet pakai raket 500 ribuan ya untuk pertandingan internasional seperti itu. Nah tapi ya dengan tarikan seperti ini ya tentunya menjadi daya tarik sendirilah untuk market badminton ya, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya untuk lubang grometnya sendiri ini sama juga, dia ada 76 lubang gromet, cuman memang bedanya sendiri di raket ini ya, di SportForce ini dia menggunakan continuous grommet ya di bagian bawah kiri kanan, kemudian di bagian atas dan kiri kanannya juga. Selain dia juga pakai bentuk grommet U seperti ini ya. Nah di bagian bawahnya ada 4 seperti ini. Nah itu perbedaan dari seri Aeroforce nya sendiri ya. Nah kemudian kalau untuk materialnya sendiri juga sama persis ya. Di bagian shaft dan frame-nya ini dia menggunakan bahan high modulus carbon graphite ya, seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan ya dari segi bahan dan juga build quality-nya seperti itu. Nah kemudian kalau untuk finishing ya, untuk finishing di bagian end cap-nya sama, masih warna ungu kayak gini. Kemudian lanjut di gripnya juga sama G1. Nah kemudian di bagian cone-nya juga sama, bentuknya kayak gini standar. Dan finishingnya sendiri ini dia doff ya, jadi nggak glossy. Kalau di Aeroforce kan dia glossy ya finishingnya. Nah kalau dari segi finishing cat dan juga detailing tulisan dan juga motif-motifnya ini sama persis ya. Detailingnya dia bagus, kemudian rapi dan juga berkelas sih. Nah untuk harga 500 ribuan ini benar-benar udah cukup banget sih ya, seperti itu dari segi finishing dan juga detailing ya, seperti itu. Di bagian frame-nya pun sama ya, ini keren banget seperti ini ya. Jadi sesuai lah untuk harganya dan juga finishingnya itu keren. Jadi overall kalau dari segi build quality kita nggak usah ragu lagi ya untuk Velet ya, itu benar-benar keren lah seperti itu. Nah kemudian kita akan lanjut ya bahas mengenai feel dari raket ini secara keseluruhan seperti apa setelah saya coba pakai main di lapangan ya, seperti itu. Nah kalau untuk feelingnya sendiri ya ketika saya swing dan juga ketika saya pegang memang nggak terlalu signifikan ya perbedaannya dengan seri Aeroforce yang sudah saya review juga di channel ini. Nah kalau misalkan kalian pegang head to head seperti ini, nah di sini baru berasa kalau yang SportForce ini punya bobot yang terasa agak sedikit lebih berat dan juga untuk swing speednya juga agak terasa sedikit lebih lambat dari yang Aeroforce ini ya, seperti itu. Nah kalau misalkan kalian nggak compare head to head seperti ini pasti feel-nya itu kurang lebih sama lah seperti. Jadi perbedaannya itu benar-benar sedikit ya, seperti itu. Walaupun memang karakter balance point di SportForce ini dari spesifikasi dia kan ada di all around ya, tapi ketika saya timbang itu ada di 305 mili ya, dengan catatan memang tanpa grip tambahan. Jadi dia memang punya karakter yang lebih ke head heavy ya ketika di swing seperti itu. Nah Aeroforce pun sama ya, dia balance pointnya spesifikasinya lebih tinggi sebenarnya dari ini, yaitu di sekitar 290 sampai dengan 295. Tapi memang pas saya timbang itu kemarin itu balance pointnya ada di 300an juga ya. Jadi feelnya nggak terlalu berbeda lah antara kedua raket ini ya, dari segi balance point dan juga berat kepala raketnya ya, seperti itu. Dan kalau untuk hasil pukulannya sendiri ya kurang lebih juga sama, perbedaannya nggak terlalu signifikan ya, karena memang bentuk framenya sama, kemudian juga bobotnya berbeda sedikit ya, sekitar 2-3 gram ya, nggak sampai 3 gram juga seperti itu. Jadi kalau untuk hasil pukulan itu kurang lebih sama ya. Kalau untuk smash itu masih enak banget, jadi masih berpower, kemudian shaftnya juga masih bisa nambahin smash kalian ya, jadi generate power dari shaftnya itu masih lumayan membantu pukulan kalian ya, dengan catatan memang kalian sudah terbiasa menggunakan raket yang berbentuk oval atau compact seperti ini ya di bagian framenya. Kalau belum, nah ini pasti jadi masalah buat kalian, karena memang pas melakukan pukulan itu mungkin sering miss hit ya, kena frame atau mungkin nggak tepat di sweet spotnya. Nah itu akan
akan berefek kepada pukulan kalian yang kurang maksimal ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih raket ini memang lebih cocok digunakan untuk tipe-tipe pemain yang sudah ada di level intermediate atau di seri advance lah seperti itu ya. Jadi kalau untuk pemula bisa sih pakai raket ini, tapi mungkin akan sedikit keteteran, cepat pegel, dan juga sering miss hit. Itu aja sih minusnya ya. Jadi lumayan banyak ya seperti itu. Nah, itu untuk khusus pemula ya. Tapi kalau misalkan kalian udah terbiasa, power kalian udah bagus, wrist kalian udah bagus, skillnya juga udah bagus ya, raket ini bisa menjadi andalan raket untuk menyerang ya seperti itu, karena memang power transfernya itu benar-benar bagus banget ketika memang pukulan kalian itu tepat di sweet spot raket ini sendiri ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk defense sebenarnya masih enak, cuman kalau misalkan lawan kalian itu lebih expert dari kalian ya, jadi nggak selevel, nah di sana kalian pasti akan keteteran ya ketika menggunakan raket ini. Tapi kalau misalkan lawan kalian selevel dengan kalian ya masih bisa lah pakai raket ini ya untuk defense seperti itu. Nah, untuk drive juga sama sih. Kalau misalkan level kalian masih sejajar ya, saya yakin masih enak ketika menggunakan raket ini. Kemudian kalau untuk main control sendiri sih, raket dengan karakter seperti ini ya, framenya yang punya frame compact dan juga swing speednya masih enak kayak gini, power transfernya masih bagus, untuk main kontrol juga masih enak sih, masih lumayan nyaman ketika pakai raket ini untuk kontrol. Cuman memang saya sarankan kalau udah pakai raket yang power transfernya bagus seperti ini, ngapain main kontrol ya. Jadi kalau bola lambung dikit ya smash aja kayak gitu ya. Nah, tapi itu tergantung karakter permainan kalian sih ya seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, raket dengan karakter seperti ini lebih enak digunakan untuk raket ofensif atau untuk menyerang lah ya seperti itu. Nah, itu dia ya teman-teman ya, untuk feel yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini ya. Jadi secara overall sih kesimpulannya kalau menurut saya pribadi, raket ini lebih cocok digunakan untuk kalian yang sudah ada di level intermediate ya, yang udah biasa pakai frame compact juga. Jadi gampang lah untuk menyesuaikan permainan dan juga karakter dari raket ini sendiri ya. Jadi pukulan kalian bisa lebih maksimal ya, karena memang sweet spotnya ini agak sedikit lebih kecil ya seperti itu. Kemudian buat kalian yang suka nyerang ya atau main ofensif, raket ini juga jadi rekomendasi buat kalian ya. Jadi bisa jadi andalan lah ketika kalian melakukan serangan seperti itu, karena memang hasil pukulannya terutama smashnya ini enak banget, akurasinya juga masih bagus ya, dengan shaft medium yang disematkan di dalam raket ini ya seperti itu. Nah, mungkin kekurangannya sendiri banyak yang komplain juga ya dari segi gripnya ya. Nah, dari gripnya sendiri ini G1, jadi mungkin ada yang nggak terlalu suka dengan grip yang terlalu besar kayak gini ya, dan juga agak sedikit sulit kalau mau modifikasinya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, feel yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini di dalam permainan. Nah, jadi intinya memang kalau misalkan kalian udah terbiasa pakai raket dengan frame compact seperti ini, saya nggak masalah merekomendasikan kalian untuk membeli raket ini ya. Tapi memang khususnya untuk pemula ya yang belum terbiasa pakai raket compact dan juga shaft medium seperti ini, mungkin raketnya bisa di skip ya, karena memang agak sedikit susah untuk mengendalikan raket ini kalau misalkan kalian juga belum punya power yang bagus, kemudian skillnya juga belum bagus, atau ya kalau kita bisa bilang kelas pemula lah ya seperti itu, karena memang raket ini sendiri didesain untuk yang pemain dengan kategori advance lah seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk kesimpulan dari review Velet Sport Force ini ya. Jadi semoga video ini bermanfaat ya, terutama buat kalian yang lagi cari raket di range harga 400 ribuan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, raket ini bisa menjadi opsi lah buat kalian. Dengan catatan memang kalian mainnya itu udah mulai bagus, kemudian powernya juga udah mulai bagus. Nah, raket ini bisa menjadi pilihan buat kalian. Nah, jadi demikian saja ya untuk review dari raket ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.